Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di program podcast silaturahim dan juga buka bersama di bulan suci Ramadan bersama PWGP Ansor. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama Kang Iqbal. Assalamualaikum, Kang Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Kang wabarakatuh. Iqbal? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasanya lancar, Kang Iqbal? Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar, lancar. Nah, kesempatan kali ini kita bakal membawakan tema tentang dahsyatnya pahala sedekah di bulan suci. Karena kan berbicara pahala atau bulan suci Ramadan, tentunya banyak sekali pahala yang kita dapatkan itu ya. Entah itu dengan bersedekah, entah itu dengan melakukan kewajiban yang lainnya. Tentunya berlomba-lomba dalam mengumpulkan semua pahala. Nah, Kang Iqbal, kita pengen dengar terlebih dahulu mungkin terkait dahsyatnya pahala sedekah di Hmm, bulan suci ini. Menurut pandangan Kang Iqbal sendiri, bagaimana sih hmm. pahala atau sedekah di bulan suci ini? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah di bulan suci Ramadan ini menurut saya sangat istimewa ya. Karena di bulan Ramadan ini udah istimewa. Bulan Ramadan termasuk rajanya bulan, Rajanya makanya bulan. rajanya bulan. Terus hari pun sama ada rajanya hari, Sayyidul Ayyam, terus Sayyidul Syuhur atau Syalul Syahru. Di bulan suci Ramadan ini sedekah itu merupakan aktivitas sosial kita, termasuk sifat sosial yang itu akan bersalingan terus-terusan. Jadi kita sebagai umat muslim, semua umat Islam itu akan mendapatkan kebaikan dan kebaikannya lagi. Karena di situ mana koso malum min sadaqatin bal yazdadu. Jadi tidak akan sedekah itu tidak akan memberikan kerugian, Iya. akan tetapi akan bertambah terus, bertambah dan bertambah. Apalagi di bulan Ramadan. Iya. Ya, di bulan Ramadan bisa berkali lipat. Ada yang 10 lipat, 7 kali, 17 kali lipat dan sebagainya. Ya tentunya ini salah satu momentum juga ya Kang Iqbal ya. Betul, betul. Kalau misalkan ada yang punya rezeki lebih, alangkah Betul. baiknya mending bersedekah gitu Betul, ya. betul, betul, betul. Nah, Kang Iqbal, jadi kita ini adalah segmen Q&A, question and answer gitu kan. Mm-mm. Nah, tapi kita nggak keluar daripada tema yang kita bawakan Bet- hari ini. Baik, baik. Nah, ini juga ada beberapa pertanyaan dari audiens kita, Kang Iqbal. Mm-mm. Di sini ada 5 pertanyaan. Mungkin langsung aja ya, Kang Iqbal ya. Eee, Pertanyaan pertama, Kang Iqbal, seringkali kita mendengar bahwa pahala amalan di bulan Ramadan dilipat gandakan secara spesifik. Mengapa sedekah menjadi amalan yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam justru di bulan suci ini dibandingkan bulan lainnya? Nah, Ya, mungkin pandangan Kak Iqbal perihal pertanyaan ini gimana, Kak baik. Iqbal? Eh, Nabi kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Shallallahu Alaihi Wasallam. ini memberikan uswah, contoh kepada kita sebagai umatnya bahwa sedekah ini sangat diperlukan oleh umat Islam, umat Muslim. Apalagi sekarang di bulan Ramadan, bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh dengan mukjizat-mukjizat turun di alam ini. Al-Quran pun turun di bulan suci Ramadan. Iya, betul. Maka di bulan suci ini, di bulan Ramadan ini, Rasulullah sering memberikan kepada umatnya, sahabat-sahabatnya, bahwa di bulan suci ini perbanyak sedekah, Iya. katanya, perbanyak sedekah, biar sedekah itu akan mendapatkan kebaikan-kebaikan atau bertambah, justru bertambah bukan berkurang. Apalagi contoh-contohnya banyak ya, contoh-contoh yang lebih spesifik kalau di bulan suci Ramadan, khususnya di Indonesia ya, itu sahabat-sahabat Ansor yang belum ada, kalau sekarang gencar geger dengan takjil atau pasar takjil, Iya. hanya di bulan suci Ramadan Iya, betul. itu rame.
Nah, justru di bulan Ramadan ini momentum untuk mendapatkan kebaikan dan kebaikan lagi. Khusus di bulan Ramadan, makanya itu aneh ya, aneh, dan orang tuh terpanggil Iya, hatinya. betul. Orang tuh terpanggil hatinya untuk bersedekah dan Iya. juga memberikan kepada sesama. Jadi kan memang saya juga ngelihat daripada lingkungan atau teman-teman kadang ada yang seneng gitu tuh ngasih takjil atau Betul, mungkin ada takjil. tuh SOTR, Apa Kang tuh? Dan, sahur on the road Sahur on the katanya. road, Iya, ada betul, juga. sahur on the road. Mungkin dari situ apa sedikit manfaat adalah karena tidak menutup mata juga Kang Iqbal. Ada atau masih banyak orang yang tidak mendapatkan itu gitu Betul, tuh. Masih butuh, artinya masih betul, butuh Kang Iqbal. Mungkin di situ wah pahalanya makin besar aja gitu ya. betul, betul, betul. Nah, nah Kang Iqbal, kita juga ada pertanyaan selanjutnya nih. Banyak orang merasa khawatir Mm-mm. kekurangan uang jika terlalu banyak bersedekah. Iya. Apalagi kebutuhan saat lebaran biasanya meningkat. Bagaimana cara membangun mindset bahwa sedekah justru mengundang rezeki dan bukan menguranginya? Ah, oke. Ini soal mindset ya, Mindset. mindset. Karena kita itu biasanya terstigma dengan mindset-mindset sebelumnya. Iya. Bahwa uang, terus harta yang kita Mm. miliki itu merasa itu milik kita pribadi. Mm. Karena milik kita pribadi, atas perjuangan diri kita pribadi, akhirnya kita semena-mena. Iya. Padahal di dalam harta kita itu Mm. ada harta orang lain di Ada hak dalamnya. orang Ada lain hak itu orang ya. lain Mm. yang itu harus diberikan, baik itu Mm. harta, materi ataupun non materi, yang Iya. itu harus diberikan kepada orang lain. Nah, mindset ini yang harus kita Mm. sebarkan ke sahabat-sahabat dan juga kepada umat muslim Mm. khususnya, bahwa sedekah itu penting Mm. untuk Iya. kehidupan kita di lingkungan dan juga berbangsa dan Iya. bernegara. Tapi ada nggak sih Kang Iqbal dahsyatnya bersedekah gitu tuh? Ah, Ada tuh historis kah atau pengalaman Kang Iqbal sendiri kah oh, perihal sedekah dan itu langsung kontan gitu ya, terasanya, ada nggak Kang Iqbal? betul. Sedekah ini menurut saya menarik ya. Hmm. Menarik itu karena ini balik lagi kepada diri sendiri Hmm. biasanya. Nah, biasanya kita itu sering ada uang di Hmm. kantong, itu uang yang banget disayang, sangat Hmm. disayang. Ada uang 50.000 Iya. misalkan ya, 50.000, tapi ternyata ada teman kita butuh Iya. butuh buat ganti bannya misalkan Hmm. ya. Biasanya anak-anak muda itu best friend-nya kuat. Iya, Nah, loyal banget loyal gitu. banget. Padahal sisa tinggal 50.000 Iya, aja di iya. kantong. Tapi karena kepepet, Hmm. teman kita lagi kena bencana, nah, harta kita yang paling kita sayang, Hmm. yang paling kita hak ya, hak Hmm. kita sendiri, Hmm. kita bagi kepada orang lain Hmm. untuk beli ban misalkan tadi ya, supaya aktivitas teman kita itu jalan lagi. Hmm. Karena lagi di jalan kan, Iya. karena kalau udah di jalan kalau nggak dibenerin kasihan dia. Bisa. Itu langsung biasanya karena itu tiba-tiba ada Hmm. usahanya lancar gitu ya. Oh, Tiba-tiba ada usahanya lancar. Biasanya sering. Kalau saya di oh, Jakarta sering gitu, sering 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 ya. tiba-tiba saya ngasih berapa, jumlahnya nggak tinggi ya. Iya. Tahu-tahu ada yang ngasih. Jadi konsepnya semakin banyak kita bersedekah atau sering bersedekah maka semakin banyak pula kebaikan buat kita Kebaikan ya. buat kita sebenarnya di situ mindset Mm. kita yang Harusnya sih secara normalnya menurut saya harusnya mah pada seneng nih harusnya ya, bersedekah itu kan. betul, betul, betul. Nah, Kang Iqbal, ada juga pertanyaan selanjutnya nih. Di era digital sekarang, banyak platform sedekah online. Mana yang lebih utama? Bersedekah secara tersembunyi lewat aplikasi tanpa diketahui orang lain atau bersedekah secara langsung kepada tetangga sekitar agar hubungan silaturahmi juga terjaga katanya. Ya, di era yang serba digital Iya, ini beda sekali eranya dengan dulu. dulu. Zaman Rasulullah, zaman Nabi kita itu beda sekali. Betul, Maka betul. penempatan sedekah ini di era yang serba digital ini antara yang bersembunyi-sembunyi ya Iya. atau yang terang
keterangan. Ya. Ulama menyebutkan lebih baik secara tersembunyi-sembunyi, ya, secara tersembunyi-sembunyi. Kenapa tidak terang-menerang? Iya. Nah, orang zaman sekarang pikirannya aneh-aneh, Iya. ya, aneh-aneh. Karena aneh-aneh itu muncul fitnah, misalkan muncul pikiran yang kurang baik. Maka dari itu ulama menasihatkan kepada kita lebih baik secara sembunyi. Tapi karena zamannya era sekarang serba digital, masalahnya ini harus kita ambil Iya, sebenarnya. betul. Apa masalahnya yang harus kita ambil daripada dunia digital ini dikuasai yang mudorot, Iya. yang serba mudorot, maka baik pula, ya, Iya, baik pula platform digital, Hmm. dunia digital ini, baik di media sosial ataupun di media-media lainnya, ini juga penting diisi sama yang baik-baik, yang Iya, maslahat. betul. Karena sedekah ini maslahat, karena sedekah ini baik, maka sedekah ini perlu diedukasi kepada masyarakat. Konten-konten sedekah itu kita harus viralkan, Insya. mindsetnya dan sebagainya. Jadi kan istilahnya selagi itu positif ya, Selagi itu Kang, ya. positif. Oke, Kang, di sini juga nih ada pertanyaan nih. Apakah dahsyatnya pahala sedekah hanya dilihat dari nominal jumlah yang besar saja? Bagaimana dengan mereka yang secara ekonomi terbatas namun ingin mengejar keutamaan pahala sedekah yang dahsyatnya di bulan Ramadan ini? Ya, ini pahala sedekah ini keutamaannya banyak ya. Sedekah ini, makanya perbanyak sedekah, apalagi yang skala ekonomi masyarakat kita kan ada yang dasar, Iya, ada yang betul. dasar, menengah dan juga atas atau tinggi. Iya. Nah, bagi mereka yang skala ekonominya dasar, maka penting juga untuk mengukur dirinya. Mengukur dirinya dalam artian mereka memberikan sedekah bisa dan boleh. Jika nominal dalam hidupnya itu tertahan ya, Iya. hanya satu-satunya misalkan Iya, 50.000 ini selama sebulan untuk mempertahankan hidupnya. Ya mungkin di sekeliling kita atau di bawah kita tuh banyak yang kayak gitu untuk mempertahankan hidupnya. Nah, kalau dikisahkan di hadisnya bahwa sedekah itu bukan hanya harta benda saja, bahwa kita mengambil duri atau mengambil paku di jalan sama dengan sama sedekah. dengan sedekah, dan juga kita membantu orang lain yang lagi selisih ya atau Iya, lagi iya. sedang berantem, kemudian kita menenangkan supaya tidak berantem lagi, kemudian bersatu lagi, itu juga sedekah. Jadi dalam artian sedekah ini jangan sampai kita memaksakan diri, karena Iya, iya. sedekah kan sunnah ya, Oh, yang jadi wajib itu jadi zakat. nggak ada alasan buat nggak bisa sedekah sebetulnya Sedekah ya, Kang, bisa, ya? Banyak, maksudnya banyak. tadi tuh yang dikatakan, Kang Iqbal, bahwasanya dengan membuang duri kah atau menyelesaikan konflik, kedua belah Ya, pihak kah. Jadi menurut saya banyak gitu kan cara untuk kita cara bersedekah untuk bersedekah sebetulnya. banyak Oh, sebenarnya. iya ya. Tapi Kang, berbicara sedekah, nominal itu menjadi suatu patokan bukan sih? Kayak contohnya misal, si A sedekah dengan nominalnya 100 juta, kemudian si B dengan, sedekahnya itu dengan nominal 100.000. Nah, itu menjadi acuan atau patokan bahwasanya pahalanya itu lebih besar yang 100 juta atau Oh enggak ya, sih iya sebetulnya? betul betul. Nah ini banyak ya, banyak sekali kasus-kasus di masyarakat yang ini menjadi viral. Viral itu sedekahnya 100.000. Iya, Nah, terus ada yang sedekahnya 100 juta iya, misalkan ya, atau 1 juta. Nah justru malah yang nilai 100.000 yang lebih maksimal. Maksud maksimal itu nilai keikhlasannya. keikhlasannya. Misalkan ya, pun demikian yang 1 juta ataupun 100 juta, dia ikhlas untuk memberi, tidak mengharap imbalan dari orang tersebut, ya, itu pun nilai pahalanya, nilai derajatnya sama tingginya sebenarnya. Maka yang dilihat bukan nominal atau angkanya, tapi seberapa ikhlas dia untuk memberikan kepada sesama, kepada orang lain, dan itu tidak mengharap imbalan apapun sedekah itu. Masya Allah. Nah, jadi,
kan banyak ada juga nih ya Iya, orang-orang yang katanya nunggu punya duit nunggu punya dululah, duit, betul. nunggu kaya dululah, Iya, tapi kan ternyata dengan bahkan di bawah 10.000 pun nggak jadi soal nggak jadi padahal ya. soal sebenarnya. Yang penting tadi itu balik lagi seberapa ikhlas Seberapa kita gitu kan. ikhlasnya. Nah, Kang Iqbal mungkin ini ada pertanyaan terakhir, eee, sedekah di bulan Ramadan disebut bisa menghapus dosa, Iya, sebagaimana air memadamkan api. Nah, bagaimana caranya agar semangat bersedekah yang membara di bulan suci ini bisa tetap konsisten? Kita pertahankan setelah Ramadan berlalu. Jadi mungkin meskipun, Ramadan sudah berlalu Mas, betul. tapi, eee, pengen tetap konsisten nih, pengen Heeh, tetap bisa sedekah heeh. nih. Bagaimana untuk merawat hal-hal seperti itu? Betul, betul. Di bulan Ramadan ini kan bulan yang semua itu kan perlu latihan, butuh riyadhah, Iya. ya. Sedekah pun sama, butuh latihan atau butuh Mmm, riyadhah untuk memaksimalkan seberapa keikhlasan kita mmm, sebenarnya. Nah, latihan dan riyadhah ini nggak sebentar. Tulisan ini oh, lama ya, jadi oh, lama. lama ya? Jadi nggak sebentar, prosesnya tuh panjang. Iya, Nah, dari bulan Ramadan ini sebagai bulan belajar juga ya, mmm, belajar juga mhm, buat orang-orang yang dulunya nggak biasa sedekah, mhm, ya. Terus karena bulan Ramadan hatinya kepanggil, iya, karena hatinya kepanggil mau bersedekah, iya, berderma, memberikan takjil, terus tadi ada sahur on the road ya, iya, memberikan sahur kepada fakir miskin, anak miskin, jalanan dan mhm, sebagainya. mhm, Itu juga harus dilatih, harus mmm, belajar untuk seperti itu, mmm, memberikan. Maka di situ pasca dari Ramadan mhm, itu kita sudah terbiasa. iya, Ya makanya disebut konsisten atau istiqomah mereka yang taat dan takut. Ya taat mhm, kepada Allah perintahnya, iya. takut supaya nggak kedapetan pahala gitu ya. Iya, jadi sebenarnya konsep konsisten atau istiqomah kalau kita ngerti ya Heeh, paham, iya, ini bakal ada continuity ya iya, atau berkelanjutan. iya, Bukan hanya di bulan Ramadan tapi di mhm, bulan-bulan yang lain. iya. Gitu. Jadi kan saya juga pernah dengar gitu ya Ustadz, Mm-mm. bahwasanya sedekah adalah amalan yang tidak akan pernah putus Betul. meskipun kita sudah meninggal Ya, gitu kan. Jadi luar biasalah pahala sedekah betul. ini. Nah mungkin, Sobat Ansor Banten, pertanyaan atau Q&A kita sudah terjawab semua sama Kang Iqbal ini. Dan Alhamdulillah. mudah-mudahan ini bisa menjawab atau membantu Sobat Ansor semua dan juga bisa mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin sebelum saya tutup acara ini, saya akan promosi terlebih dahulu. Jangan lupa nanti di tanggal 15 ke atas kita akan membagikan sarung dan juga buka bersama. Nanti kita informasikan kembali. Mungkin Kang Iqbal, hatur nuhun sudah membersamai Ya, kita, sama-sama ya. sudah meluangkan tenaga, sudah mengorbankan pikiran. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, 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 amin. Mungkin kurang lebih itu saja kita akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.